menyanyikan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Putri. Hadirin dimohon berdiri. Laporan Kepala UPT Universitas PGRI Semarang kepada Bapak Dr. Insinyur Perdana Hafid Lutfi Akil. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Yang saya hormati Ibu Dr. Sri Suciati MPU, Rektor Universitas PGRI Semarang. Yang saya hormati Ibu WR1 dan Ibu WR2, Ibu dan Bapak Dekan di lingkungan Fakultas di lingkungan Publis, Bapak Direktur Pascasarjana, Bapak dan Ibu Kapolri dan Sekpolri, rekan-rekan panitia dan segenap mahasiswa penerima sertifikat kompetensi dari LSP Universitas PGRI Semarang. Perkenankan untuk kami menayangkan laporan atas capaian yang telah dilakukan oleh UPT LSP selama periode 2023. Gebiar Semarang kompetensi yang pertama dengan tema
menggelorkan semangat sertifikasi kompetensi telah berlangsung pada beberapa waktu yang lalu. Ibu Rektor membagikan sertifikat kompetensi kepada 100 mahasiswa, dan kemudian kegiatan Semarang kompetensi kedua menjadi momentum untuk seluruh prodi memiliki rancangan skema sertifikasi untuk center of excellence dari setiap prodi. Diserahkan kepada Ibu Rektor pada kegiatan Semarang kompetensi yang kedua, dan pada kegiatan Semarang kompetensi yang ketiga adalah sebuah selebrasi yang tercapai 1 tahun kerja sertifikasi bahasa dan sertifikasi profesi. Kami mencoba untuk menayangkan dalam bentuk infografis bahwa salah satu kendala sertifikasi profesi adalah belum masuknya di UKT untuk pembiayaannya. Karena itu, langkah yang pertama kita lakukan adalah mencoba untuk mengakses beasiswa uji kompetensi. Dan alhamdulillah kita pada tahun 2023 mendapatkan program sertifikasi kompetensi kerja dari BNSP. Dan rekan-rekan yang hadir di sini adalah salah satunya yang meraih beasiswa tersebut, sejumlah 101 mahasiswa dari berbagai program studi yang ada di Inggris. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah aktivitas untuk penyerahan sertifikat asesor kompetensi. Kita menyadari bahwa para asesor kompetensi yang dimiliki Inggris dalam kondisi sertifikatnya sudah berakhir masa berlakunya. Kita mengadakan pelatihan asesor di Hotel Pandanaran untuk 24 dosen, dan setelah selesai Ibu Rektor menyerahkan sertifikat kompetensi asesor kepada para asesor dari dosen Inggris. Kemudian selanjutnya, setelah para asesor kompetensi minta sertifikatnya kembali aktif, para asesor kita melakukan aktivitas sertifikasi. Seperti yang tampil di gambar adalah sertifikasi kompetensi kepenyiaran di prodi PPSI, kemudian sertifikasi kompetensi pengelolaan media pembelajaran multimedia selain di prodi di VIP, BK, PDPAU, dan PPSD juga bertambah pendidikan matematika dan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian di prodi biologis, sertifikasi di bidang kultur jaringan dan pengelolaan budidaya anggrek, seperti gambar yang layar di layar, dan sertifikasi kompetensi dunia web programmer di prodi informatika. Teman-teman yang hadir di sini juga berasal dari prodi-prodi yang saya sampaikan tadi. Nah, ini adalah dokumentasi dari beragam aktivitas di bidang sertifikasi profesi, dan tentunya harapan kami dukungan dari Bapak Ibu Pak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Kaprodi dan Sekprodi, serta dukungan kebijakan dan dukungan regulasi dari pimpinan terus menyertai langkah-langkah PT kami, sehingga kita bisa semakin meningkatkan kualitas maupun pelayanan dalam hal sertifikasi profesi ke depan. Dalam hal kegiatan sertifikasi bahasa, pada awal kami memulai aktivitas di 1 April 2023. Kami memulai dengan 1 bulan pertama menyelesaikan sertifikasi bagi 855 mahasiswa yang sudah diproses di periode sebelumnya. Dan kemudian kami mencoba melakukan beberapa inovasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari tes work English for academic purposes. Nah, di sini kita bisa lihat di tayangan bahwa kita melakukan perubahan dari tes offline ke tes online, dan ini bisa berlangsung dengan sangat baik dengan kita tingkatkan kredibilitas penilaiannya menggunakan aplikasi berbasis artificial intelligence yang bernama Virgo. Aplikasi ini kita peroleh dari hasil benchmarking ke berbagai perusahaan bahasa, di antaranya ke Undip, ke UNES, Unika Sudiarto, USM, dan Udinus. Sehingga kita memilih menggunakan aplikasi ini untuk memastikan gestur dan aktivitas mahasiswa kredibilitasnya bisa dijamin, sehingga tidak terjadi kecurangan dan seterusnya. Hasilnya adalah tes online, dan dengan aplikasi ini menghasilkan tingkat kelulusan yang tetap tinggi, artinya semakin meningkat kredibilitas maupun
aktivitas sertifikasi yang jauh lebih memudahkan, sehingga per 1 April hingga 31 Desember 2023 kami sudah menuntaskan sertifikasi untuk 677 mahasiswa, sehingga total sepanjang tahun 2023 1.532 mahasiswa. Ibu Rektor dan Bapak Ibu sekalian, kami juga sampaikan selama aktivitas di 2023 kami juga mendapatkan kunjungan dan melakukan berbagai kerjasama dengan Enismers, dengan LBPKIA, dengan Pusat Bahasa di UNES. Ini salah satu fotonya kami diterima oleh Kepala LBPKIA UNES langsung dan diajak touring keliling kampus Gunung Pati di UNES. Kemudian ada aktivitas student mobility, aktivitas ICT, festival untuk mendukung aktivitas di UPT KUI untuk pengiriman berbagai tim dari UPS ke luar negeri. Ya, demikian yang bisa kami laporkan kepada Ibu Rektor dalam sertifikasi kompetensi, baik sertifikasi profesi maupun sertifikasi bahasa. Kegiatan pada hari ini juga memberikan apresiasi yang besar kepada segenap Bapak Ibu pimpinan atas dukungan kebijakan dan regulasi, Bapak Ibu Dekan dan Direktur Pascasarjana atas dukungan sosialisasi program ini, dan juga Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi yang sudah membantu PT RSP dalam implementasi sertifikasi secara teknis. Ke depan kita masih akan banyak bekerja sama dengan Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Kaprodi dalam memenuhi tugas dari pimpinan, yaitu menyiapkan para dosen untuk mengikuti magang, diklat, dan uji kompetensi, sehingga 50% dosen di tahun 2023 memiliki sertifikat kompetensi sesuai tuntutan IKU perguruan tinggi. Selain itu, sekarang sedang berlangsung proses pengiriman atau penilaian lisensi untuk 19 skema sertifikasi yang sudah kita susun untuk mendapatkan lisensi dari BNSP. Kepada Ibu Rektor, mohon diperkenan melihat unjuk karya dari teman-teman prodi PBSI, prodi biologi, dan prodi informatika atas hasil karya yang mereka tunjukkan atas kompetensi yang telah mereka miliki. Selanjutnya, mohon juga Ibu untuk menyerahkan sertifikat kepada 101 mahasiswa ini dengan diwakili oleh perwakilan dari setiap prodi. Demikian laporan kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama saksikan unjuk karya uji kompetensi peserta sertifikasi bahasa, sertifikasi profesi kepenyiaran, sertifikasi junior web programmer, sertifikasi kultur jaringan dan budidaya anggrek. The first performer, Angelica Trisha Wijaya, peserta sertifikasi bahasa.
and you'll start to take the test. And make sure you are not going to be disturbed at all. And after 60 minutes, you already submit the test and you'll get a notification like this, which means your test already been submitted to the system. And in here is the image of when I did the test. Last but not least, even though I'm a biology education student, I'm proudly be able to share my experience in English and having my score beyond of the passing grade, which you can see from my e-certificate. That's all from me. Thank you very much. And next session, I will give it to Alvira. Selamat pagi saudara, jumpa lagi dengan saya Alvira Aulia dalam Sekilas Info PBSI UKRIS TV. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas PGRI Semarang berhasil raih akreditasi unggul. Akreditasi unggul merupakan capaian prestasi akademik tertinggi dari program studi sebuah perguruan tinggi. Melalui asesmen lapangan pada tanggal 15 hingga 16 Januari 2024 oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, PBSI meraih peringkat unggul dengan nilai 373. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Alvira Aulia dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Hadirin sekalian, perkenalkan saya Alvira Aulia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, peserta lulus uji kompetensi kepenyiaran. Sudah itu saya memang menyukai bidang broadcasting, akan tetapi saya belum menemukan wadah yang tepat untuk meningkatkan bakat saya, sehingga ketika saya menjadi salah satu bagian dari PBSI, saya memutuskan untuk keluar dari zona nyaman, karena di PBSI kami diberikan fasilitas yang lengkap untuk meningkatkan bakat dan minat kami. 2023 kemarin kami berlima, saya, Mbak Ida, Nindi Juniati, Vina Marsayuki, dan juga Surah Hidayah diberikan kesempatan untuk mengikuti program magang kerja di TKI Jawa Tengah selama 3 bulan penuh, yaitu pada bulan April hingga bulan Juni. Selama magang, selain mendapatkan pengalaman dan relasi baru, kami juga mendapatkan ilmu baru. Kami diajari untuk menjadi seorang presenter yang baik, seorang reporter yang baik, untuk memberikan naskah, bahkan kami juga diajari untuk menjadi seorang keluarga yang baik. Berkat mengikuti magang kerja tersebut yang difasilitasi oleh Universitas PGRI Semarang yang tentunya didukung penuh oleh Prodi dengan pengadaan fasilitas dan lab yang siap membantu, kami diberikan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi oleh UPT LSP Universitas PGRI Semarang, dan sekarang kami telah dinyatakan kompeten dalam bidang penyiaran. Terima kasih teman-teman sekalian. Selanjutnya akan ada unjuk karya dari beberapa mahasiswa lulus uji kompetensi, dan saya akan berkeliling menanyakan beberapa hal pada mahasiswa tersebut. Kompetensi yang pertama yaitu Junior Web Programmer oleh saudara Anya Fitriawan Widianto. Dan kompetensi yang ketiga budidaya anggrek oleh saudari Diamani Eka. Baik, kepada masing-masing mahasiswa dipersilakan untuk mempersiapkan diri. Penampilan pertama oleh saudara Aga dengan Sistem Informasi Inventory Barang. Selamat pagi Mas Ada. Selamat pagi, Mbak. Ini saya panggilnya Mas Ada ya. Iya, benar. Saya halo Mas. Baik, Mas Ada, saya mau nanya nih. Kan kemarin sudah di asesmen ya. Ini saya sebenarnya kurang paham ya. Mungkin dari beberapa hadirin sekalian ada yang belum paham mengenai bidang ini. Jadi mari kita tanyakan. Mas Ada, Junior Web Programmer itu apa sih menurut Mas Ada? Junior Programmer kita diminta untuk mengembangkan, merancang, serta memelihara sebuah website yang apa yang akan dibuat. Oke, Mas Adam sudah siap Pak? Oh sudah, Mas suaranya kecil sekali ya. Pertanyaan kedua di Mas Adam. Ini wilayahnya berapa Mas? Ibu boleh dijelaskan terlebih dahulu? Yang wilayah ini adalah yang bisa sendiri. Yang wilayah ini
sebuah website inventory barang. Apa sih inventory barang? Inventory barang itu adalah sebuah website yang digunakan untuk mendata barang-barang dari sebuah perusahaan agar tidak secara manual memasukkannya tersebut. Nah, di website ini kita ada beberapa, yaitu kemudian ada user management untuk menambahkan manajemen, kemudian ada kategori, produk, media, kemudian ada report penjualan dan laporan hasil penjualan. Nah, di semua menu itu mereka menjadi satu di dalam sebuah grafik yang ada di sebuah dashboard. Oke, seperti itu ya, Mas Adam. Ini pertanyaan terakhir untuk Mas Adam nih ya. Nah, bagaimana sistem inventory yang dibuat dan dikembangkan ini melalui website ini ya untuk bisa mempercepat proses manajemen stok ini, Mas? Ya, website ini dibuat dengan menggunakan bahasa PHP, kemudian ada JavaScript, kemudian ada React.js dengan menggunakan database MySQL. Ya, terima kasih Mas Adam. Sebenarnya pembicaraan kali ini kita cukupkan ya. Baik, hadirin sekalian, lanjut ke kompetisi yang kedua, yaitu suku gender. Selamat pagi, Mbak Ade. Pagi Kak. Sehat ya, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Mbak. Mbak, saya mau nanya nih, Mbak Devi di sini kok ngapain sih, bisa dijelaskan, Mbak? Oh iya, jadi saya tadi sedang melakukan yang namanya multiplikasi bagian. Multiplikasi itu adalah memperbanyak tanaman kemudian ditanamkan ke dalam media foto kultur jaringan. Oke. Nah, tapi menanam ya, Mbak. Kok menanamnya di kotak? Ini kotak apa sih, Mbak? Oh, kotaknya bagus. Iya, betul. Kotaknya itu namanya Enkas dan Enkas. Sebagai perantara kita dalam melakukan kultur jaringan di Enkas ini, udara yang masuk itu sangat tebal-tebal sehingga
sambutan Rektor Universitas PGRI Semarang sekaligus launching sistem informasi sertifikasi bahasa yang terhormat Ibu Dr. Sri Suciati Mohon silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Ibu Dr. Ira dan Wakil Rektor 2 Prof. Enda Rita. Yang saya hormati para dekan di lingkungan Universitas PGRI Semarang, juga Direktur Pascasarjana yang saya hormati, para Wakil Dekan 2 yang saya hormati dan saya banggakan, para Kaprodi di lingkungan Universitas PGRI Semarang, serta para mahasiswa penerima sertifikat profesi Universitas PGRI Semarang yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur pada Tuhan yang Maha Baik yang telah mempertemukan kita dalam sebuah acara yang sangat semarak seperti acaranya yang digagas oleh Kepala UPT Sertifikasi Profesi Pak Afif, yang sangat membanggakan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ibu dan Bapak, hadirin yang saya hormati, bangga rasanya melihat unjuk karya dari mahasiswa Universitas PGRI Semarang yang telah memiliki kompetensi luar biasa. Yang pertama, Angel, kompetensi bahasa. Saya infokan ya, Angel ini program studinya bukan bahasa Inggris, tapi program studi pendidikan biologi. Ini luar biasa. Lalu yang kedua, kita juga punya Mbak Alfira, mahasiswa PGSI yang sudah seperti penyiar profesional. Tepuk tangan juga untuk Alfira. Yang ketiga tadi unjuk karya oleh Mas Adam. Dia sudah memiliki kompetensi junior web programmer. Tepuk tangan untuk Adam. Yang keempat tadi unjuk karya dari Mbak Ade untuk kultur jaringan. Tepuk tangan untuk Ade. Dan yang kelima tadi namanya Mbak Devani. Saya ingatnya tadi Devina. Devani. Mbak Devani untuk budidaya anggrek. Tepuk tangan untuk Devani. Saudara-saudara, rasanya baru beberapa bulan yang lalu kita mulai menggalakkan uji kompetensi. Tadi sudah diceritakan juga oleh Pak Afif, Kepala UPT Sertifikasi Profesi, bahwa dalam 1 tahun ini setelah kita kembali memiliki LSP yang aktif, kemudian sudah, karena yang 4 itu sudah jalan dengan baik, termasuk media multimedia, pembelajaran multimedia, lalu kita bisa atau dibolehkan untuk mengajukan yang 19 skema baru, dan mudah-mudahan ke 19 skema baru ini bisa segera di-launching untuk banyak mahasiswa mengikuti uji kompetensi di sana. Saudara-saudara, kami tadi juga bertanya-tanya dalam hati, hampir tidak percaya karena sebelumnya tidak pernah ada. Loh, mahasiswa Universitas
uji kompetensi itu sudah sangat berminat untuk masuk dan mengikuti uji kompetensi di LSP kita sendiri. Saya perlu sampaikan beberapa hal dalam kesempatan yang baik ini. Yang pertama, ketika pemerintah meluncurkan program MSIP, magang dan studi independen, itu yang lolos dari Universitas PGRI Semarang hanya satu, dari program studi informatika. Hanya satu yang lolos, bersaing ketat dengan mahasiswa lain dari seluruh kampus di Indonesia. Selama 6 bulan magang, peserta MSIP ini akhirnya keluarannya mendapatkan sertifikat yang namanya sertifikat kompetensi junior web programmer, sama persis seperti yang diterima oleh Adam. Bedanya, mahasiswa informatika itu menempuh 6 bulan magang di luar, memang di perusahaan multinasional. Sementara Adam cukup magangnya di Inggris, uji kompetensinya di Inggris, dan mendapatkan sertifikat yang sama yang juga memiliki kekuatan yang sama. Sertifikat ini berlaku sama, persis. Yang mengeluarkan juga BNSP yang bergambar Garuda. Nah, betapa indahnya, betapa kerennya apabila ada banyak mahasiswa lain yang memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh kampusnya sendiri. Ini luar biasa. Saudara-saudara, kita juga membuat terkagum-kagum para asesor yang kemarin hadir di Universitas PGRI Semarang di 5 program studi S1 dan 1 program studi S2. Di 5 program studi S1 kita pameri sejumlah mahasiswa sudah lulus skema LSP, antara lain penyiar, ditunjukkan sertifikatnya, ditunjukkan proses pemagangan dan juga ujiannya, dan mereka terkaget-kaget. Kemudian juga untuk program studi BK, kemudian program studi TG PAUD, program studi TG SD, itu sudah menghasilkan mahasiswa bersertifikat kompetensi yang ketika akreditasi lalu kita mengundang salah satu alumni yang juga punya sertifikat, dan alumni ini sudah mengajar di UNESA, alumni Inggris ini, ngajar di Universitas Negeri Surabaya. Mereka diundang untuk menyaksikan proses akreditasi kita sebagai seorang alumni. Lalu alumni ini bercerita di kampus barunya tempat ia bekerja bahwa Inggris sudah punya LSP. Lalu apa selanjutnya yang mereka lakukan? Mereka sudah mulai mendaftarkan mahasiswa UNESA untuk mengikuti uji kompetensi di Universitas PGRI Semarang. Nah, saudara-saudara, LSP dengan begitu banyak skema, jika tambah 19 nanti, yang dimiliki oleh Inggris ini sangat menarik perhatian mahasiswa dari kampus lain. Masa mahasiswa sendiri malah belum begitu tertarik? Apa yang dilihat begitu dekat di kampus kita kadang-kadang memang tidak begitu diapresiasi, tapi orang lain yang dari jauh melihatnya itu justru sangat tertarik, dan kemudian mereka mencoba untuk ikut ambil manfaat dari apa yang kita miliki. Saudara-saudara, ini terutama para
sampaikan, juga perlu kami informasikan bahwa kontribusi LSP kita bagi akreditasi juga sangat tinggi, sehingga insya Allah ini kan sudah 3 S1 terakreditasi unggul, masih ada 2 lagi ya yang belum diumumkan, tapi bocoran alusnya juga sudah unggul. Tepuk tangan. Salah satu kontribusinya adalah dari LSP, tentu saja ditambah dengan yang utama ini jungkir jentaliknya para dosen, tim akreditasi di tingkat program studi dan juga fakultas. Ibu dan Bapak, para mahasiswa yang saya hormati, saya yakin kalian semua saat ini sudah merasa sangat bangga dengan universitas kalian, universitas sendiri. Kadang-kadang kita kalau melihat universitas lain, universitas negeri sekalipun itu ya, itu sangat tinggi. Aduh, kok seperti tak teraih. Padahal mereka sendiri sesungguhnya universitas negeri, bahkan itu juga melihat kita, melirik kita dan mengagumi kita. Saudara-saudara, ibu dan bapak yang saya hormati, saat ini kita sudah berada di track yang benar. Kita sudah berada di track yang tepat karena kita sudah membekali mahasiswa kita dengan kompetensi-kompetensi terpilih yang memang dibutuhkan di dunia kerja. Seorang penyiar itu kompetensi tambahan, di samping kompetensi bahasa dan sastra serta pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia yang memang juga sudah pasti yang miliki. Demikian juga junior web programmer itu kompetensi tambahan di samping kompetensi sesuai dengan program studinya. Kompetensi kultur jaringan, kompetensi budidaya anggrek sama. Demikian juga dengan kompetensi media pembelajaran multimedia. Itu adalah kompetensi tambahan yang memang disiapkan oleh universitas kepada para mahasiswanya. Demikian juga dengan kompetensi bahasa Inggris. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Angel, nggak ada rumitnya sama sekali bagaimana mengikuti uji kompetensi EAP bahasa Inggris yang juga sudah dilakukan oleh Angel. Semuanya dilakukan secara online, sudah canggih, nggak perlu ribet golek ruangan. Yang ikut ini sekian kelas ruangannya nggak ada. Semuanya dilakukan secara online. Di perguruan tinggi lain, saya nggak perlu menyebut perguruan tingginya yang beda-beda. Bahkan di negeri itu ujiannya dilakukan daring, dan agar tidak ada kecurangan, ini ada HP dipasang di sini, ya ini dia kelihatan kalau curang gitu. Kita sudah nggak perlu seperti itu dan dipastikan tidak ada kecurangan. Ini Ibu dan Bapak, mudah-mudahan kalian semua ini mulai benar kalau saya sudah memilih untuk mengikuti kompetensi tertentu dan akhirnya mendapatkan sertifikat kompetensi di Universitas PGRI Semarang. Nanti begitu masuk saja, saya melihat kalau anggrek di situ ya, lalu ada meja lainnya glowok gitu. Oh, ternyata untuk menunjukkan karya para mahasiswa Universitas PGRI Semarang yang memang sangat membanggakan. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan selamat dan sukses untuk Kepala UPT Sertifikasi Profesi beserta segenap jajaran. Ini ada bahasa dan juga sertifikat profesi. Selamat untuk wakil rektor, terutama wakil rektor 1 dan 2 yang hadir pada hari ini.
Semarang Dekan yang sudah mulai mendorong para mahasiswanya untuk mengikuti uji kompetensi, dan tentu selamat kepada para mahasiswa yang saat ini sudah bisa berjalan dengan tegak, dengan bangga menunjukkan kompetensinya, serta mahasiswa yang saat ini sudah mulai mengikuti pelatihan, magang, dan akhirnya nanti akan mengikuti uji kompetensi. Saudara-saudara dan Bapak yang saya hormati, kemarin saya membuka acara open house bersama Ormawa Lemawa dan 3 lembaga tinggi mahasiswa di kampus 4 yang topik atau temanya itu ada kata resonansinya. Resonansi ini kan dalam hukum fisika yang namanya resonansi itu apabila atau ketika sebuah benda bergetar akan menimbulkan getaran pada benda lain. Betul ya, ini yang dari Pak. Jadi bergetar. Lalu kemarin saya sampaikan di Universitas PGRI Semarang, getaran-getaran cinta itu sudah ditunjukkan oleh seluruh sivitas akademika Universitas PGRI Semarang, ditunjukkan oleh dosen-dosennya, oleh universitas melalui fasilitasi bagi para mahasiswa untuk memiliki banyak kompetensi. Nah, ini mestinya menimbulkan getaran yang sama, getaran cinta yang sama dari para mahasiswa untuk menangkap getaran atau sinyal yang sudah dikirimkan oleh lembaganya dengan mengikuti uji kompetensi. Karena itu adalah cara yang paling mudah, cara yang paling baik bagi saudara-saudara untuk menyiapkan diri dan menanam yang selalu saya katakan bibit-bibit kesuksesan di masa depan. Kami menyadari bahwa ini juga oleh-oleh dari Thailand kemarin, the most important person di sebuah universitas itu bukan rektornya, bukan pejabat strukturalnya, tetapi mahasiswanya. Sehingga kita mencoba untuk menyiapkan dengan sebaik-baiknya mahasiswa kita, mahasiswa UGRIS dengan bekal kompetensi yang pasti akan memberikan manfaat besar bagi lulusan Universitas PGRI Semarang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sekali lagi terima kasih atas dukungan semuanya yang telah bisa mewujudkan lulusan Universitas PGRI Semarang menjadi lulusan yang unggul dengan berbagai kompetensinya dan tetap memiliki jati diri Universitas PGRI Semarang. Dalam kesempatan yang baik ini, saya juga ditugasi untuk melaunching EAP ya. Oh ya. Sistem Informasi Sertifikasi Bahasa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Rabu tanggal 28 Februari tahun 2024, dan juga dengan rasa syukur alhamdulillah pada Tuhan Yang Maha Kuasa, saya launching Sistem Sertifikasi Bahasa Universitas PGRI Semarang. Berikut ini adalah tutorial pendaftaran layanan sertifikasi bahasa melalui SIMEKAR UGRIS. Pertama, ketik lsp.upgris.ac.id/LAS, lalu akan muncul laman seperti ini. Ada dua pilihan, yaitu Test of English for Academic Purposes atau TEAP dan
Test of English as Foreign Language atau TOEFL. Apabila teman-teman telah memilih salah satunya, bisa klik daftar sekarang. Pada tahapan selanjutnya, teman-teman menuliskan nama, nomor WhatsApp, email, dan NIK. Setelah terdaftar, laman SIM card teman-teman akan muncul status menunggu verifikasi pembayaran. Untuk itu, teman-teman tidak perlu bingung karena bagian keuangan universitas akan memverifikasi pendaftaran teman-teman. Apabila seluruh proses telah terverifikasi oleh sistem, maka teman-teman akan diarahkan untuk mengikuti tes. Jika tes telah selesai, dalam waktu maksimal 2x24 jam, teman-teman akan menerima pengumuman di laman tersebut. Teman-teman dapat mengunduh e-certificate secara mandiri. Terdapat barcode di dalam e-certificate teman-teman. Ketika barcode kita cek menggunakan aplikasi di dalam handphone, akan muncul seperti ini. Jadi, e-certificate kompetensi bahasa teman-teman valid dan aman. Saudara-saudara, ternyata mudah kalau kita ingin masuk untuk mengikuti tes TOEFL maupun EAP sama-sama dilakukan secara online dan bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, tidak akan ada kecurangan. Mudah ya, tapi tutorialnya sudah bisa dilihat. Dan tentu Ibu dan Bapak yang saya hormati, ini hal yang memang sangat menarik kita, baik kemampuan bahasa maupun kompetensi yang lain, itu sama-sama kita tawarkan kepada seluruh mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Uniknya untuk yang sertifikasi kompetensi, kemarin sudah diupayakan untuk mendapatkan beasiswa dari BNSP, sehingga ya bayarnya murah. Saudara-saudara boleh cek di LSP yang lain, itu bayarnya minimal 500.000, setengah juta rupiah. Tapi di Universitas PGRI Semarang cukup bayar 250.000 rupiah saja per tahun. Ini masih harga promo loh. Maka segera daftarkan, kamu pasti dengan harga promo. Nanti ada kemungkinan kalau memang sudah tidak ada bantuan lagi, bisa kita naikkan. Nah, ini pun masih harganya promo, segera daftar agar segera memiliki sertifikat kompetensi. Sedangkan untuk yang bahasa itu memang sudah include ya, sudah include dengan pembayaran SPP saudara. Jadi sudah tidak berasa. Mudah-mudahan dengan kompetensi komplit di Universitas PGRI Semarang yang dilayangkan kepada saudara-saudara, lulusan UGRIS menjadi lulusan-lulusan yang kompeten, lulusan-lulusan dengan daya saing global. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan penyerahan sertifikat kompetensi oleh Rektor. Perwakilan penerima sertifikat berkenan menempatkan diri. Berkenan mendampingi Wakil Rektor 1 dan Kepala UPT LSP. Sertifikat kompetensi bahasa, Prodi Pendidikan Biologi, Angelika Trisya Wijaya. Sertifikat kompetensi skema kepetian, Prodi PBSI, Alvira Aulia. Sertifikat kompetensi
skema Junior Web Programmer, Prodi Informatika, Adam Firdiawan Widianto. Sertifikat kompetensi, skema Kultur Jaringan, Prodi Pendidikan Biologi, Ade Ikhtiar. Sertifikat kompetensi, skema Budidaya Anggrek, Prodi Pendidikan Biologi, Devani Engler Vilani. Sertifikat kompetensi, skema pengelolaan media pembelajaran multimedia, Prodi BK, Risma Cahya Mitias. Prodi PPD, Selamat Yulianto. Prodi Pendidikan Matematika, Muhammad Aziz. Dilanjutkan.